Ya. Kita masuk ke materi The Art of Manifestation ya. Uang, level kesadaran dan permainan vibrasi. Nah, ada yang menarik pada judul ini. Yang menarik adalah di sini ada kata manifestation. Ini plesetan dari kata apa kira-kira? Manifestasi. Nah, kenapa kok saya plesetkan jadi manifestation? Karena kita akan bicara tentang uang. Gitu. Namanya Mas siapa? Tadi mana tadi? Mic tadi. Mas siapakah? Nama saya Diki, Mas. Siapa? Diki. Mas Diki. Ya. Pernah dengar kata manifestasi sebelumnya? Sebelumnya pernah dengar. Pernah dengar apa itu manifestasi? Ya, dengar tapi nggak tahu benar apa salah. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Investasi. Investasi. Oh, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya. Apa itu manifestasi? Manifestasi itu kayak apa ya? Oh itu Pak, saya dengar di TV itu manifestasi bodong. Oh itu investasi, beda lagi. Manifestasi itu Ya. kayak suatu harapan atau keinginan yang sedang diharapkan terjadi gitu. Terjadi. Oke. Tepuk tangan dong. Apa itu manifestasi? Kayaknya belum ini Pak, saya masih belum familiar Pak. Gimana? Belum begitu paham. Belum paham dan kata ini masih belum familiar. Ya. Oke ya. Sebelah ini biasanya ada langsung duk ketika saya deketin gitu ya. Aduh, jangan ke sini, please, jangan ke sini. Langsung pakai kuantum jam supaya aku nggak ke situ. Apa itu manifestasi? Perwujudan sesuatu yang kita inginkan gitu. Oke, ya baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Terus sebetulnya manifestasi itu apa? Mari kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan deng, Wikipedia. Jadi pernah dengar kata laten nggak? Pernah dengar? Laten itu dekat Jogja. Oh, Klaten ya, Klaten. Laten itu mungkin Anda pernah dengar gini, hati-hati dengan bahaya laten komunis. Apa itu laten? Laten itu artinya terpendam, tidak muncul ke permukaan. Ya, gitu. Jadi laten itu. Nah, berarti Klaten itu huruf K yang terpendam. Lawan kata dari laten adalah manifest. Artinya apa berarti kalau itu terpendam berarti muncul ke permukaan. Artinya kita bicara kalau manifestasi dari tidak ada jadi ada. Yuk ikuti kata-kata saya. Tidak ada jadi ada. Tidak punya jadi punya. Dari ingin jadi nyata. Nah, itulah manifestasi. Mental block tuh begini loh. Anda mau ke sana, kepingin ke sana, tapi nggak bisa karena ada yang menghalangi, yang ngeblok. Berarti syaratnya apa? Harus pengen. Jadi kalau Mbak tidak pengen jadi politisi, itu bukan mental block karena memang itu pilihan hidup. Tapi kalau Pak, saya pengen jadi politisi Pak, tapi ada mental block Pak, bisa nggak ya Pak? Saya tuh nggak pede wajah saya dipasang di baliho. Nah itu artinya Anda pengen tapi ada mental block. Jadi teman-teman kalau Anda tidak pengen, ya bukan mental block, bahkan maaf ya, ada loh orang yang sebetulnya betul-betul nggak ingin kaya, ada. Betul-betul pilihan hidup dia. Kita tidak boleh mengatakan mental block kepada orang yang memang ingin begitu. Tapi sayangnya orang yang kayak gitu sedikit. Kebanyakan pengen tapi pura-pura nggak pengen kan? Iya, saya pernah ngetes. Kamu mau kaya nggak? Nggak Pak, pilihan hidup saya. Tapi kalau saya kasih uang 2M, mau Pak. Karena kalau dia konsisten memang nggak pengen, dikasih uang 2M pun nggak mau Pak, karena saya pengen hidup sekarang seperti ini. Jadi hasil apapun di dalam hidup kita adalah kombinasi antara faktor teknis dan non teknis. Ya, teknis itu ya contohnya cara Anda jualan,
metode yang Anda gunakan, produknya apa, itu teknis ya. Non teknisnya adalah pikiran Anda, mindset Anda, perasaan Anda, emosi Anda, spiritual Anda, termasuk vibrasi Anda. Kesalahan kebanyakan orang mengira hasil hanya salah satu dari keduanya itu. Siapa di sini ingin kalau rekening 9 digit itu miliar, kalau 10 digit itu ya 10 miliar, kalau 11 digit ya ratusan miliar, kalau 12 digit triliun, gitu ya. Siapa yang di sini pengen 12 digit? Angkat tangan. Amin. Aminin aja. Dan 12 digit itu semudah membalik tangan. Benar-benar semudah. Saya bicara begini bukan sekedar pengalaman saya cukup banyak untuk level itu, tapi kita bukan bicarakan itu. Untuk mencapai 12 digit, ada hal yang Anda harus tahu bahwa di dunia ini ada namanya the teori 4 tungku. 4 stove, tungku. Boleh dicatat nih. Jadi manusia itu dalam hidupnya ada 4 tungku. Yang dia cuma bisa nyalakan, ceklek atau matikan. Klek. Teman, kenalan, teman, sahabat itu harus bedain, benar nggak? Anda boleh punya 1000 kenalan. Kenalan. Dan seleksi dari kenalan itu mana yang mau jadi teman Anda. Teman. Terus dari 100 teman Anda pilih yang mana yang mau jadi sahabat Anda. Apa bedanya teman dengan sahabat? Sahabat adalah teman di kala duka. Friend indeed is a friend indeed. Jadi sahabat adalah teman di kala duka. Dan Anda tidak perlu punya sahabat banyak. 4 orang aja udah cukup. Setidak-tidaknya waktu Anda meninggal yang bawa ke kuburan adalah sahabat Anda, benar gak? Karena yang mau bawa ke kuburan itu cuma sahabat, percaya gue. Yang lain orang bayaran. Jadi kalau Anda gak punya sahabat 4, jangan mati dulu. Gak ada yang gotong udah pasti. Atau doanya gak ikhlas, bener gak? Orang bayaran semua, gitu loh. Nah, ini yang harus Anda punya, Anda yang harus seleksi itu bukan temannya, tapi sahabat yang Anda harus seleksi. Jadi teman di kala duka. Jadi kalau banyak teman di kala duka, selesai hidup Anda. Gitu. Iya kan? Anda boleh berteman, nah itu yang disebut selected friend, karena udah jadi sahabat. Di atas sahabat ada lagi. Kalau Anda punya itu 100 orang, dan hidup Anda. Itu namanya soulmate. Ask to universe atau bertanya kepada semesta yang ada di dalam dirimu. Tadi kita di awal udah ngebahas ya bahwa ada sang sumber energi tanpa batas namanya Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut. Dia memercik jadilah kita. Percikannya ada di sini. Dipercikan ruh di dalam diri kita. Jadi kalau kita nanya ke dalam, ask to universe, waktu itu aku suruh tanya dia, tanya ke dalam. Narasinya gini, ya Allah ya Tuhanku, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku. Kalau kamu gak tahu nih ya, akar masalah kamu sekarang apa akarnya? Pertanyaannya, ya Allah ya Tuhanku, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku, adakah lapisan endapan emosi yang belum aku terima, belum aku ikhlaskan, belum aku lepas, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahan hidupku di saat ini. Tolong kasih tahu aku ya. Jadi kamu kayak ngomong sama bestie gitu loh ke dalam, kasih tahu ya. Nah waktu itu peserta offline itu dia diem lalu dia bilang, ya Allah Teh Febi, aku tahu jawabannya sekarang. Tiba-tiba dia bilang gitu. Ternyata apa coba?
ternyata di dalam satu kultur keluarga atau kultur keluarga tertentu, biasanya dia kalau misalnya punya anak perempuan, laki-laki kan harus meneruskan gen keluarga ya. Jadi waktu itu ibunya itu hamil perempuan, papahnya marah-marah karena pengen laki-laki. Lalu ibunya hamil lagi perempuan lagi, stres si ibunya, papahnya marah-marah lagi. Hamil dia perempuan lagi, ibunya udah keburu stres. Udah keburu sedih, cemas. Jadi selama dia di dalam kandungan dia merekam semua ketakutan ibunya itu. Lalu dia lahir, papahnya nggak mau ngelihat dia. Dan papahnya nyuruh dia kasihin aja ditukar gitu. Ditukar ke sepupunya untuk ditukar sama anak laki-laki. Jadi ternyata rasa diabaikan itu terjadi pada saat dia kecil dan rasa itu nyala terus sampai waktu itu peserta umurnya berapa ya? 49 tahun. Dia tidak lepas karena nggak tahu cara melepasnya. Jadi di sesi kemarin itu ada sesi melepaskan dan mengikhlaskan itu. Akhirnya kesini dia ketemu ketenangan, kedamaian. Bahkan setelah itu dia mau jual rumah, rumahnya terjual. Jual tanah, tanahnya kejual. Ada nggak cara berpikir lamanya Mbak Diah yang Mbak Diah tinggalkan, yang itu membuat kehidupanmu benar-benar berubah soal uang dan kemakmuran. Jadi cara berpikir lamamu tuh, aduh ini kayaknya nggak bisa menunjang uang dan kemakmuran aku. Mental korban, satu. Satu, mental korban, itu yang ditinggalkan ya? Iya. Boleh terus dicatat sama teman-teman. survival. Survival mode. Iya. Oke. Jadi itu, aduh hidup harus berjuang, hidup ini penuh perjuangan. Itu, hidup ini proses, itu udah saya tinggalkan. Terus ya mental miskin ya. Betul. Tiga Mental itu ya? Miskin, iya. Mental korban, bertahan hidup, Survival, ya. dan mental miskin. Mental miskin. Itu dulu yang membuat Mbak Diah itu akhirnya sadar, ini kayaknya harus tak tinggalin. Itu memang kesadaran sendiri atau ketemu seseorang yang ngasih tahu, hei Diah, kamu harus tinggalin ini. Jadi memang dari dalam atau memang dapat dari luar kok jadinya meninggalkan mindset itu Mbak? Sebenarnya dari orang tua sudah diajarin. Tapi saya sebagai anak muda yang katanya apa ya, ya suka-sukanya gitu kan, masih yang suka-sukanya gitu. Jadi ya ndak gunakan, dan yang jelas lingkungan itu berpengaruh banget. Lingkungan itu benar-benar ngebentuk kita banget. Jadi ingat yang Mas Arif, saya ulang lagi yang untuk di Jimron yang bilang 5 orang terdekat dengan kita, di situ penghasilan kita. Mungkin nggak kalau ternyata takdir itu bisa dirubah seperti itu? Ternyata mungkin ya. Mungkin, Iya. mungkin, betul sekali. Nah, sekarang saya kasih pilihan sekali lagi. Karena bayangkan jika ternyata uang ini saya akan rubah lagi menjadi 2.000. Anda setuju? Hah? Enggak. Saya nggak akan rubah. Tapi uangnya akan saya letakkan di sini. Kayaknya ini nggak apa-apa, diturunin aja deh. Bu, saya sekarang akan merubah uangnya kembali ke 2.000, tapi tanpa menyentuhnya. Karena tadi sepertinya ada yang bertanya, itu menggunakan kecepatan tangan. Jangan-jangan tangannya tadi sudah menyembunyikan sesuatu. Tetapi jika seperti ini Bu, mungkin nggak saya bisa melakukan sesuatu untuk mencurangi ini? Enggak. Nggak mungkin. Oke. Dan kita selalu punya pilihan, betul? Pilihan untuk berubah menjadi seperti sebelumnya. Karena setelah sepulang acara ini biasanya kita akan terpengaruh oleh banyak hal yang kita temukan dalam keseharian. Tetapi jika kita terus berpegang, terus mengikuti hal-hal yang diberikan, setiap PR ini akan selalu dikerjakan, maka sejatinya hal seperti ini tidak akan terjadi.
Saya mau yang tepuk tangan Mas Hendra dong di belakang. Mas Hendra, tepuk tangannya mana Mas Hendra? Karena saat Anda mengikuti ngaji Rasul, jangan khawatir tidak akan berubah, tapi bahkan kita akan abundance, membagikan kepada orang lain semakin banyak lagi. Mau? Mau. Nah, nanti biar dihitung di belakang dulu. Oke. Gimana? Sudah boleh turun. Sudah. Oh, silahkan. Mohon tepuk tangan buat Bu Valen. Foto dulu boleh? Fotonya di mana? Di sini dulu. Oke. Terima kasih. Oke, silahkan kembali. Sebentar. Bu. Sebentar. Satu lagi boleh ya? Boleh. Oke, Bu. Sebentar di sini dulu. Anda tunjuk, Bu. Kira-kira ada 3 orang yang wajahnya Anda percayai. Atau pesawatnya mana, Bu? Pesawat tadi. Bu, terbangkan, Bu. Kemana aja, Bu? Saya butuh 3 orang untuk membantu saya. Oke, 1. Ya, Ibu. Ya, silakan. Terbangkan lagi pesawatnya, butuh 2 orang lagi. Kenapa seperti ini? Agar saya memastikan tidak ada orang yang saya ajak kerja sama. Bu Valen, ini ada banyak sekali cincin seperti Hotman Paris, betul ya? Tapi nggak apa-apa. Terbangkan lagi. Saya butuh 2 lagi. Terbangkan. Ya, terbangnya nggak niat kayaknya, tapi nggak apa-apa. Mas, ya, Anda silakan berdiri. Anda betul. Ya, silakan terbangkan 1 lagi. Mbak, siapa yang suruh duduk? Ya, silakan ke depan sini. 1 orang lagi. Iya, oke. Anda Mas, ya silakan maju di sebelah sini. Oke, kita akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Silakan. Silakan di situ. Oke. Nah, kita akan lakukan sesuatu dan ini sangat menarik. Oke. Das, ini saya lompatin Das. Sekarang kita ngomong masalah pindah. Karena jika ternyata kita harus merubah diri kita, maka kita harus juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berubah juga, sehingga tadi uang sekian banyak itu terjadi. Tetapi jika ternyata hal itu tidak terjadi, saya akan lakukan satu hal yang boleh lihat cincin-cincinnya. Ini ada 3 cincin, ada permata, saya pilih yang permatanya paling kecil, boleh sebentar. Ada yang bawa. Kamera bisa zoom in ke sini? Bisa? Oke. Ada namanya nggak? Nggak ada. Oke. Kita pernah ketemu sebelumnya? Belum. Nggak ada kerjasama dia? Nggak ada. Demi Tuhan nggak ada kerjasama? Demi Tuhan. Ini kamera, cek. Ini ganti deh. Terlalu itu. Bisa menghadap ke sana, bisa menghadap ke. Oke. Sambil dipegang. Nah, Bu, Anda di belakang sini. Oke. Apakah kalau tadi saya tanyakan Anda percaya, ramalan Anda nggak percaya? Ada di sini yang percaya dengan santet. Bisa dirasakan itu terbuat dari logam, betul ya? Warna emasnya kelihatan pegang keras ya itu ya. Oke. Siapa di sini percaya dengan santet? Oke. Ini. Ibu percaya? Percaya, Pak. Saat ada beling paku bisa masuk ke dalam perut, percaya? Percaya. Siapa yang nggak percaya? Saya butuh 1 orang yang tidak percaya. 1 orang tidak percaya. Yang dekat yang dekat. Mbak sini Mbak, nggak percaya? Nggak sini. Oke. Karena santet itu mengirimkan sebuah benda ke dalam tempat yang kalau kita boleh bilang itu hampa udara, seperti perut, dalam usus, ginjal dan sebagainya. Siap? Oke. Sekarang pegang begini. Nanti pada hitungan ketiga ditarik. Tapi sebelum itu, sebentar. Ibu, maaf. Di sini bisa, Bu? Saya punya jeruk. Belum terkupas ya. Siap ya? Siap ya? Siap?
Hitung ya. 3, 2, 1. Sebentar. Di situ dari tadi saya nggak pegang kan ya. Coba diambil. Kesini, boleh kesini Bu, kesini Bu. Kamera boleh shoot kesini. Sebentar. Pegang. Ya pegang. Masih utuh. Silahkan dikupas. Kupas. Di zoom in, boleh kupas. Entar dulu, lihat dulu cincinnya atau bukan, ya kan? Betul atau enggak? Betul. Dilihat dulu dong. Betul. Saya nggak pegang apa. Masa tepuk tangannya cuma segitu, mana tepuk tangannya lagi? Nah,